Anak perusahaan Astra yang satu ini sudah rilis laporan keuangan tahunan 2023 dan hasilnya labanya naik 45% dibandingkan tahun 2022. Nah, seperti apa yang membuat ASGR atau Astra Grapia ini naik labanya dan berapa potensi dividen yang akan dibagikan, karena ASGR ini itu merupakan perusahaan yang rajin bagi dividen. Dan bukan hanya SGR ya, beberapa perusahaan anak perusahaan dari Astra atau ASI ini memang sering bagi dividen. Kayak di video yang sebelumnya saya sudah membahas auto dan juga besaran dividen yang akan dibagikan. Lantas kalau ASGR ini berapa sih besaran dividennya? Apakah worth it? Dan kondisi harga sekarang apakah masih murah? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke? Jadi tonton sampai selesai. Check this out. Saat saya cek kondisinya jam 8.40 tanggal 28 Februari. Astra sendiri itu berada di market cap nomor 10 ya, 209 triliun. Kalau ASGR-nya sendiri kalau kita cek market cap-nya itu berada di kondisi 1,1 triliun. 1,1 ini termasuk kecil, jadi mungkin tidak masuk di top berapa ini, top 200 ya. Ya, ini top 200 saja 4,8, jadi tidak masuk saham-saham yang masuk di apa ya, top market cap di Indonesia gitu. Cuman ASGR ini salah satu anak perusahaan dari Astra Internasional. Kalau kita lihat di profil Astra Grapia Tbk atau kode saham ASGR, perusahaan publik yang didirikan 1975, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek tahun 1989, tepatnya di 15 November. Ini mempunyai dimiliki oleh Astra 76%, lalu sisanya masyarakat. Kalau kita lihat, dia hanya mempunyai dua anak perusahaan dan ini bisa dikatakan anak perusahaannya baru di 2023, yaitu PT Astra Grapia Informasi Teknologi dan PT Astra Grapia Exprints Indonesia. Dimana kalau yang Astra Grapia Informasi Teknologi bisnis tipenya di penyedia jasa konsultasi dan implementasi teknologi informasi. Kalau Astra Grapia Exprints ini lebih ke perdagangan, percetakan, perindustrian, kontraktor, terus pekerjaan teknik, pengangkutan dan jasa. Tuh sama 2023, dan kedua perusahaan ini dimiliki kepemilikannya 99% oleh Astra Grapia. Oke, ini ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa Astra Grapia ini bidang informasi. Astra Grapia fokus pada ruang lingkup bisnis printing dan digital service ya. Memiliki portofolio bisnis dokumen solution dan mitra eksklusif Fujifilm bisnis inovasi, menghadirkan solution end to end mulai dari kebutuhan cetak personal perkantoran. Terus ya inilah ya. Oke. Nah, ini website dari Astra Grapia ya. Oke, ini skemanya dia. Lalu kalau kita lihat di websitenya di sini tentang apa ya, berlanjutan kalau kita lihat. Nah, ini apa ya, bisa dikatakan ini roadmapnya mereka lah. People roadmap. Nah, ini roadmapnya mereka ya. Fokusnya ke portofolio ini people, public kontribusi dan juga portofolio. Nah, ini public kontribusi ada elemen 1, 2, 3, 4, 8 sama 10. Ini ada berapa? 20-an kalau nggak salah, 14-an ya ini dalam bisnis. Oke. Ini ya, oh ya ini juga ya sudah ada. Nah, ini 17, nah ini poin 6 masuknya portofolio, terus poin people masuknya ini. Oke, ini Astra Grapia. Ini aslinya sudah saya share di channel Telegram. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa cek di sini. Ini pagi kemarin SGR labanya 45% naiknya dibandingkan tahun lalu, tapi secara key on key atau kuartal 4 dibandingkan kuartal 3 ini turun 70%. Gede banget turunnya. Kita lihat secara case statistik. Nah, ini kuartal 4 hanya 17 miliar ya. Kecil banget. Bahkan lebih kecil dibandingkan kuartal 1 sampai 3 ya. Tuh. Secara PI berada di angka 8, PBV 0,6. Kalau lihat dari PBV ini perusahaan masih murah ya.
Cuman yang menarik di sini ya, menarik dalam artian sedikit berbeda ya. Stockbit menilai harga wajarnya itu di minus 131 miliar. Ini selama saya ngecek di beberapa saham yang kita analisa, itu baru ini saya melihat ini enterprise value-nya minus ya. Oke, itu. Nah, ini kita ulas sedikit Astra Grafia, ASGR, kita cek dari asetnya. Asetnya naik tipis ya, 2,6 jutaan miliar, 2,6 triliun, sebelumnya juga 2,6, naik tipis. Aset lancarnya turun tipis ya 1,2. Kalau kemarin auto kasnya gede juga, dan ini juga gede ya. Jumlah aset 2,6, 1,2-nya sendiri itu masuk di kas ya. Gede termasuk ini. Kalau kemarin juga Astra Auto bisa dikatakan depositonya gede, nah ini juga sama. Jadi total 1270, 1,2-nya sendiri tuh masuk deposito. Ini gede banget. Dengan imbal hasil itu di bentar mana nih? Di 2,25 sampai 5,5, dan semuanya berada di rupiah ya, mata uang rupiah. Paling banyak tuh di PT Bank ANZ Indonesia. Itu. Terus kalau kita balik lagi ke atas, bentar. Oke, lihat liabilitasnya. Kalau kemarin auto bisa dikatakan hutang berbunganya bisa di cover dengan kasnya sendiri. Nah, ini kita lihat ASGR seperti apa. Ini hutang berbunganya nggak ada, bahkan di jangka pendek, jangka panjang pun juga tidak ada. Jadi ini perusahaan yang memang sehat. Ya, Astra Group terkenal perusahaan yang sehat sih. Jadi ini which is good. Bahkan ya total liabilitas mereka 890 M. Ini udah bisa ke cover dengan kasnya sendiri. Ini sangatlah bagus banget secara kesehatan perusahaan gitu. Dan belum lagi, nah ini kalau kita kurangi ya 1,2 kurangi total hutang 890. Ini udah berapa? Berapa? 12 berapa ini? 1270. Kurangi 890. Nah, ini masih 380 M. Belum ditambah dengan saldo laba yang belum ditentukan, dicadangkan 1,5. Jadi bisa dikatakan ini free cashnya tambah 1567, 1,9 T, hampir 2 triliun. Padahal perusahaan ini itu dihargai 1,1. Jadi ini perusahaan yang based on kesehatan perusahaan, belum kita lihat dari skema bisnisnya, ini perusahaan yang saya bisa katakan murah. Karena Bapak Ibu dan teman-teman beli di harga sekarang 845 atau setara dengan 1,1 T. Bapak Ibu sekalian itu bisa dapat free uang juga senilai 1,9 juga perusahaan kalian gitu. Jadi ini sangatlah worth it banget gitu. Dari situ saya bisa katakan harga sekarang sangatlah worth it ya. Jadi PBV kurang dari 6 ini bisa jadi patokan. Oke, secara omset, nah ini auto kemarin omsetnya naik tipis. Ini pun juga sama, naik tipis doang. Kalau kita cek 2968952 kurangi 2909972, duanya naik 58 M. 58 M ini senilai ya 2% doang. 2% padahal net profitnya naik 45%. Nah, ini yang menarik. Menurut saya itu hal yang menarik sih. Kalau kita lihat COGS-nya, beban pokok sales-nya atau pendapatannya tahun lalu dibandingkan revenue-nya itu senilai berapa persen? Kita lihat 2909 972. Nah, kemarin 79,6, 79,6. Kalau sekarang 79,6. Nah, 78,3. Jadi ada penurunan 1%-an. Sama dengan auto, secara omset dia nggak naik, tapi beban pokok pendapatan dibandingkan revenue-nya atau omsetnya, mereka juga berhasil menekan dibandingkan tahun lalu. Itu salah satu alasannya mereka bisa makin perform ya, secara net profit gitu. Nah, kalau kemarin auto based on penghasilan keuangannya gede, ini pun juga sama. Naik 29 M, sebelumnya ini 18. Ini hal yang bagus. Nah, cuman ini ada tambahan selisih keuntungan, selisih kurs ya. Ini kurangi aja. Jadi bisa dikatakan untungnya cuma 141 kurangi ini. 141073 kurangi 4337. Ya ini 136 M. 136 M kurangi 97071. Nah, ini dibagi 97071.
Nah, kenaikannya 40% net profitnya masih gede banget, gede banget. Hal yang bisa kita jadi cermati di sini adalah kalau kenaikan suatu perusahaan masih 2 digit lebih ya, 20-an lebih, ini menunjukkan bahwa scale up mereka itu masih bisa gede ya. Growth mereka masih bisa gede kalau saya melihat seperti itu. ASGR ini pun juga sama ya, 40% net profitnya luar biasa. Bagus banget ini. Nah, kalau kita cek secara pendapatan bersih, nah ini jasa dan sewa ini paling signifikan 1,5 sendiri, di mana 1541 307 ini kalau kita bandingkan dengan omsetnya ini senilai 51%. Jadi ke cover separuhnya sendiri, yaitu dari jasa dan sewa ini. Lalu penjualan barang ini tipis turun dan pendapatan proyek. Nah, ini kita lihat bagaimana ke depannya ya. Kalau kita lihat di sini pihak ketiga, nah ini ada pihak berelasi ya. Pihak berelasi berarti ada hubungannya, ada relasinya. Nah, ini kalau semakin banyak pihak berelasi ini sangat, menurut saya kurang oke ya, karena tergantung pada satu relasi aja sih. Gitu. Jadi cuman kalau ini saya lihat, nah ini kita cek ya. 1154392 dibagi dengan omsetnya ini 38% ya, masih oke lah 38. Kalau tahun lalu itu senilai berapa? Tahun lalu 32. Oke, naik, makin naik. Jadi ini harap waspada ya. Jadi kenaikan omset yang meskipun tipis ini pihak berelasinya mempunyai peran yang signifikan karena 38% sendiri. Sedangkan tahun lalu hanya 32. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bagi tim sales and marketing mereka ya, buat ASGR ya, untuk bisa meningkatkan yaitu penjualan di luar dari pihak berelasi. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Kalau saya melihat seperti itu, tidak ada yang neko-neko ya, seperti Astra Group lainnya ya, ASGR ya. Auto juga oke, ASGR menurut saya juga oke. Nah, tinggal kita lihat secara as a business gimana. Kalau kemarin kalau nggak salah Auto tantangannya adalah gimana bisa nggak perusahaan bisa memacu omsetnya lebih dari 20 triliun. Nah, kalau ASGR tantangannya ini kalau secara growth ini masih bisa ya. Tantangannya itu tadi, bisa nggak sales and marketing mereka itu tidak hanya tergantung pada pihak berelasi, karena tadi pihak berelasi lumayan naiknya, lumayan ya, 6%-an dia. Jadi 38% dari omset. Nah, itu ya tantangannya. Kalau bisa ditekan lagi let's say dari omset hanya pendapatan dari pihak berelasi hanya di bawah 30, nah itu mulai oke lah. Saya bisa katakan sales and marketingnya makin jago, makin keren gitu. Oke, kita lihat berapa dividen yang akan dibagikan, kita hitung ya. Nah, ini perusahaan yang rajin bagi dividen 2 kali, sama dengan Auto juga sama ya kalau nggak salah ya. Auto kita cek dulu, saya lupa kemarin bis analisa. Nah, ini juga sama, ASGR pun juga sama ya, anak perusahaannya ya. Oke, kita lihat tahun lalu itu bagi dividen 21 tambah 29 bagi EPS 71 bagi 71,97, 40%. Nah, kalau asumsi ini kita pakai 40%, tahun ini EPS-nya 104,59 kali 0,4. Nah, mereka akan bagi dividen 41,8. Nah, ini udah 41, bentar kita catat dulu ya biar nggak lupa. 41,836. 41,836 ini dividen total. Karena mereka sudah bagi dividen interim senilai, nah ini kita hitung dividen interimnya mereka udah nih bagi senilai 13 gitu. Oh, ini aja sebelumnya 8, dia 13 ya, naik ya 13. Jadi masih sisa berapa? Kita hitung 13 kurangi 13, 28,836. Nah, kita bagi, jadi nanti ya saat RUPS mereka kemungkinan akan bagi dividen senilai gini, 28,836. Nah, itu ya. Kalau ini kita bagi dengan harga sekarang 845, 3% lah ya. Kalau dividen yieldnya kita bandingkan dengan Auto, lebih besar Auto sih dibandingkan ASGR. Kalau kita ini kalau RUPS ya 28,836. Kalau totalnya 41,836 bagi 845 hasilnya 5%-an lah. Ya
tetap sama, masih besar auto menurut saya. Jadi ASGR ini bisa dikatakan eh normal aja sih kalau saya melihat berdasarkan dividen ya. Kalau berdasarkan dividen normal aja. Cuman ini perusahaan secara teknikal ini agak dangerous, sudah turun dari supportnya, udah jebol 80, mungkin akan turun lagi gitu. Nah, cuman ini bisa jadi sentimen positifnya ya. Setelah rilis laporan keuangan, RUPS nanti kemungkinan ya sama di April ya. Tahun-tahun sebelumnya kan juga di April, ya ini udah rilis ya, kemungkinan akan di April lagi. Cuman bagi dividennya ya di sini di range 28,8. Let's say 25 lah ya. 25 ke atas saya mengatakan ASGR akan bagi dividen saat RUPS di atas 25 per lembar. Itu sih yang bisa saya share secara keseluruhan ASGR menurut saya ya. Ini perusahaan yang sehat sama dengan grup Astra lainnya. Bahkan liabilitasnya ya, ini saya lihat dari kesehatan perusahaan ya, liabilitasnya itu bisa di cover atau dibayar semuanya dengan kasnya doang dan masih sisa. Ini menunjukkan secara kesehatan perusahaan oke ya, well. Cuman yang jadi tantangan menurut saya untuk ASGR adalah bisa nggak nantinya kedepannya mereka bisa menekan ya pendapatan dari pihak berelasi, karena dari tahun ini bandingkan tahun lalu itu naik jadi 38%. Nah, bisa nggak perusahaan menekan lah ya dari pihak berelasi, let's say di bawah 30%. Ya aslinya kalau pihak berelasi bisa nge-cover gede itu juga sisi positif juga ya, bahwa menunjukkan bahwa ya perusahaan punya relasi yang bagus gitu. Cuman kalau menurut saya biar semakin melebarkan sayapnya, lebih baik ya pihak berelasinya let's say dibatasi di bawah 30. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu ya bisa saya share. Dan dividen yang akan dibagikan saya katakan saat RUPS di atas 25 per lembar sih. Kalau hitung-hitungan berdasarkan ini ya detailnya 28,836 per lembarnya. Oke, itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada view lain tentang SGR atau mau komentar atau mau request sama apa yang mau dibahas dan berapa besaran dividen yang akan dibagikan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.